Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi
datang Padamu. padamu. Ya, kalau datang kepada Bapa, ya sikapnya harus baik. Ya, sikap berdoa kita naikkan pujian Bapa datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur pagi ini kami mengadakan sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, biarlah sekolah minggu kami Engkau berkati, sehingga kami semua mendapat berkat yang luar biasa datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masih memuji Tuhan dengan lagu KASIH. Laskar Kristus, siap. Kasih
Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan Persembahan. Ayo disiapkan persembahan yang sudah Bapak kasih tadi. Oke. Sebelum kita persembahan, kita akan berdoa dulu. Ya. Semuanya adik-adik di pertangannya, kakak mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini, supaya dapat menjadi berkat kemuliaan untuk nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita kemudian Berikan. berikan.
Kak Guru harap adik-adik yang di rumah semua sehat, semua penuh dengan sukacita. Jangan pernah bosan ya untuk terus mau beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami anak-anak-Mu, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami anak-anak-Mu supaya kami mau taat, duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Walaupun lewat ibadah kami rindu, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami sehingga kami mengerti dan memahami cerita firman Tuhan. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kakak guru nggak sendiri. Kakak bersama Bobby. Nah, ini dia teman kakak namanya Bobby. Tapi kok dari tadi kakak lihat Bobby murung ya? Adik-adik lihat nggak sih? Dari tadi Bobby cemberut aja, nggak ada senyumnya, tertunduk aja. Yuk kita tanya yuk, mau nggak? Oke ya, kita tanya dulu kenapa sih? Nih Bobby, kenapa dianya tertunduk dan cemberut? Bobby, sombong amat lu, Bobby. Ya kak, kenapa Bobby? Kok dari tadi kakak dan teman-teman yang di rumah lihat Bobby cembetut aja, gak ada semangatnya. Ini kan hari Minggu, waktunya kita tuh semangat mendengarkan firman, memuji Tuhan. Tadi sudah memuji Tuhan, kok masih cemberut? Habisnya Bobby kesel. Kesel kenapa? Bobby benci sekali. Benci kenapa? Iya, tadi pas nyanyi-nyanyi itu si Dido pijak kaki Bobby. Sakit kak, Bobby benci sama dia. Bobby kesel. Adik-adik, ternyata Bobby kesel. Dia benci sama si Dido karena Dido nginjak kaki Bobby. Iya kak, nggak suka lihat dia. Aku nggak mau berteman lagi sama dia. Benci. Nah adik-adik, Bobby kesel dengan Dido. Dia benci dengan Dido. Dia nggak suka dengan Dido karena dia menginjak kaki Bobby. Lantas Bobby masih mau cemberut. Bobby nggak mau maafin Dido. Bobby nggak mau berteman dengan Dido. Bobby nggak mau mengasihi Dido. Enggak. Nah Bobby mau dengar nggak? Kakak ada sebuah cerita. Tapi setelah dengar cerita ini, Bobby harus mengasihi Dido walaupun Bobby nggak suka dengan Dido. Bisa? Gak mau kak. Harus mau, tapi Bobby harus lihat videonya dulu. Mau? Ya udah deh kak, mana videonya? Nah adik-adik, kita akan lihat videonya. Ini dia. Adik-adik, hari ini tema kita tentang mengasihi orang yang tidak disukai. Nah, ini lihat, ada gambar. Ini adalah Saulus sebelum dia berubah nama menjadi Paulus. Adik-adik, Saulus adalah orang jahat. Dia nggak disukai sama banyak orang. Kenapa ya? Karena Saulus ini tidak percaya sama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus, nih coba lihat gambar selanjutnya. Nah, dia menyuruh orang-orang untuk menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, baik laki-laki maupun perempuan. Dia suruh ditangkap, disingkirkan karena Saulus tidak suka. Nah, pada suatu hari, lihat gambar yang ketiga. Saulus pergi ke Damsyik adik-adik. Nah dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang menghampiri dia dan membuat dia akhirnya jatuh sampai ke tanah adik-adik. Nah lihat di gambar selanjutnya ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Lalu lihat nih jawaban Saulus selanjutnya. Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dia bilang begitu. Lalu di gambar selanjutnya dikatakan, Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, ketika Tuhan berkata seperti itu, tiba-tiba lihat nih, Bapak Saulus menjadi buta. Dia harus dituntun adik-adik sama dengan teman-temannya. Lalu Tuhan katakan,
pergilah untuk menjumpai Ananias. Nih lihat, gambar yang ke-8, nanti Paulus disuruh menjumpai Ananias adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak sih, Ananias sebenarnya tidak mau menolong Bapak Saulus ini. Kenapa? Karena Bapak Saulus kan jahat, dia tidak suka. Tapi adik-adik lihat, 3 hari kemudian Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan Bapak Saulus. Nah, Ananias tidak suka, namun karena dia taat mengikuti perintah Tuhan, maka dia mau menolong Saulus walaupun Bapak Saulus itu jahat adik-adik. Nah, lihat gambar selanjutnya. Ananias taat, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, lihat nih, bahkan dia mau menumpangkan tangannya atas Saulus sehingga ia dapat melihat lagi dan membaptisnya adik-adik. Coba lihat kan, begitu baiknya Bapak Ananias. Dia taat akan perintah Tuhan, walaupun dia nggak suka, tapi dia tetap melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi orang yang jahat, maka kita pun juga harus mengasihi. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci orang. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi banyak orang. Wah, ternyata Bapak Ananias gak suka juga ya Kak sama Bapak Saulus, sehingga Tuhan perintahkan Bapak Ananias untuk berdoa bagi Bapak Saulus Kak. Iya, Bapak Ananias tidak mau awalnya berdoa untuk Bapak Saulus karena Bapak Ananias tahu Bapak Paulus itu jahat. Tapi karena perintah Tuhan, maka dia mau taat, mau berdoa untuk Bapak Saulus. Walaupun Bapak Saulus itu begitu banyak menyakiti banyak orang, tapi Bapak Ananias tetap taat pada perintah Tuhan. Begitu juga dengan Bobby. Bobby juga harus taat, dengar-dengaran. Walaupun Bobby nggak suka dengan Dido, sudah injak kaki Bobby, Bobby harus tetap mengasihi dia, menyayangi dia sebagai teman dan sahabat. Sama seperti Yesus mengasihi kita orang berdosa, kita juga harus mengasihi orang yang tidak kita sukai. Walaupun orang tersebut tidak menyukai kita tetap mengasihi mereka. Oke Bobby? Oke Kak. Nah, sepulang dari sini, Bobby harus datang sama Dido, bilang sama dia, Bobby mengasihi Dido. Oke? Oke Kak. Nah, adik-adik juga yang ada di rumah, adik-adik juga harus bisa mengasihi orang-orang yang tidak adik-adik sukai. Walaupun di sekolah adik-adik sering diejek, sering dijauhi, adik-adik tidak boleh membenci. Adik-adik harus tetap mengasihi mereka. Doakan mereka supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan, supaya mereka enggak mengejek-ejek adik-adik lagi, supaya mereka enggak ganggu adik-adik lagi. Harus mengasihi abangnya walaupun abangnya sering menjahili, harus mengasihi adiknya walaupun adiknya sering menjahili. Harus mengasihi mama papa, mengasihi guru-guru di sekolah maupun di sekolah minggu. Oke adik-adik? Oke, harus belajar mengasihi ya, walaupun kita tidak suka dengan orang yang sering menyakiti kita. Sip? Oke. Nah, sebelum kakak menutup firman Tuhan kita ini, kakak akan membagikan ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk adik-adik kelas Batilita. Nih, lihat di samping kanan kakak, di dekat si Bobby. Ya teman-teman, nih lihat nih. Nah, ayat hafalannya Matius 5 ayat 44, itu untuk kelas Batilita. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu. Oke? Itu untuk adik-adik kelas Batilita. Untuk adik-adik kelas besar, di mana Bobby? Di sebelah Bobby. Ini teman-teman. Nah, ini ya, di sini ya. Oke, Lukas 6 ayat 27 itu kelas besar dan kelas kecil. Lukas 6 ayat 27 bunyinya, tetapi kepada kamu yang mendengarkan, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Oke, itu ayat hafalan kelas kecil dan kelas besar, Lukas 6 ayat 27.
Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Adik-adik di tempat, adik-adik di rumah boleh terus mengasihi orang yang tidak adik-adik sukai. Mari kita bersatu di dalam doa. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami anak-anakmu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami anak-anakmu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk taat, ajar kami Tuhan untuk mengasihi orang yang tidak kami sukai sekalipun. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami, ajar kami mengasihi mereka. Bapak yang baik, hamba berdoa untuk adik-adik di rumah yang saat ini mungkin sudah hampir 3 bulan berada di rumah dalam keadaan stay at home. Tolong mereka supaya mereka tetap bersuka cita, ajar mereka untuk taat mengerjakan tugas-tugas mereka, tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu, dan kami rindu Tuhan Kau memberkati kedua orang tua mereka di masa-masa seperti ini, di masa-masa wabah corona ini. Kami rindu Tuhan orang tua tetap dalam penjagaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir atas kehidupan keluarga adik-adik yang ada di rumah. Bapak yang baik, kami rindu Engkau memberkati setiap kami. Kami rindu Engkau memberkati bangsa ini supaya bangsa ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami dari virus corona. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami tetap dalam keadaan sehat dan kami tetap berada dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kehidupan kita dari pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.